Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan pewartaan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita sekaligus menjadi pewartaan di Minggu 23 Agustus 2020, 11 Set Trinitatis, diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa minggu ini mengambil tema pengendalian diri terhadap teknologi. Ada beberapa hal yang membuat jemaat Korintus salah mengerti akan pengajaran Rasul Paulus. Oleh karena itu,
Rasul Paulus berusaha untuk meluruskan berbagai kesalahan pemahaman. Cara yang dipergunakan Rasul Paulus bukan menghakimi, tetapi mengenakan firman Tuhan dalam kehidupan dirinya dengan memperlakukan apa yang diimaninya dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayat 12 kita melihat segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu berguna. Walau segala sesuatu itu halal, tidak berarti orang percaya diperbudak makanan dengan mengkonsumsi tanpa batas. Misalnya, tidaklah haram minum anggur ketika perjamuan kudus, namun Paulus menegur orang mabuk. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat kelima sampai dengan ayat ke-8. Ungkapan dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan makanan ataupun minuman, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan tubuh dan pikiran serta kemampuan. Layakkah orang Kristen menjadi batu sandungan kepada mereka yang dengan sengaja mengkonsumsi makanan yang dipandang haram? Dalam ayat ke-13, Rasul Paulus menyinggung tubuh, yaitu tentang untuk apakah tubuh kita. Tubuh adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Walaupun orang Kristen sudah dimerdekakan, tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, karena yang dibebaskan dari dosa tunduk serta taat kepada Tuhan. Oleh karena itulah maka tubuh manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Lalu apa maksud Tuhan untuk tubuh? Maksudnya adalah Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan meminta kita untuk menggunakan tubuh dengan sebaik-baiknya. Lalu hubungan tubuh dengan Kristus, hubungannya bahwa tubuh adalah anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, maka orang percaya harus menjaga kekudusan tubuh sebagaimana Yesus Kristus kudus. Jadi kemerdekaan orang Kristen adalah kemerdekaan yang menundukkan diri atau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-16, prinsip pernikahan dipakai oleh Rasul Paulus untuk melihat bagaimana percabulan telah merusak dirinya sendiri, yaitu keduanya akan menjadi satu daging. Perbuatan percabulan adalah perbuatan dosa. Oleh karena itu, orang yang melakukan percabulan telah melakukan dosa dan bahkan telah menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul. Ayat 17, kemudian Rasul Paulus mengkonfrontasikan lawan dari mengikat diri kepada perempuan cabul dengan mengikat diri kepada Tuhan. Tindakannya sama, yaitu mengikatkan diri, namun objeknya berbeda. Ada yang ke perempuan cabul,
dan ada yang kepada Tuhan. Akibatnya sama, yaitu menjadi satu, namun maknanya berbeda. Yang satu mengikatkan diri menjadi satu daging dan mengikatkan diri menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini diperhadapkan dengan kebebasan orang Kristen dengan memilih jalan kebinasaan atau jalan keselamatan, dan hal ini yang ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, bahwa ada pilihan dalam memaknai kemerdekaan, yang satu menuju kehancuran dan yang satu lagi menuju kepada kehidupan kekal. Ayat 18 sampai ayat 20. Dari semua akibat melakukan percabulan, Rasul Paulus meminta agar orang percaya menjauhkan dirinya dari percabulan. Percabulan adalah hal mencemarkan tubuh, sebab tubuh orang percaya adalah sebagai bait Roh Kudus. Sejatinya kita adalah milik Allah karena kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit. Alasannya kita ini telah dibeli dengan harga yang mahal dan telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita sejatinya memuji dan memuliakan Tuhan dengan seluruh totalitas kehidupan. Saudara seiman, dalam Kristus Yesus, tema minggu ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Secara khusus, teknologi informasi. Segala hal ada di sana, mulai dari hal yang terbaik hingga yang terburuk, mulai dari hal yang tergampang hingga hal yang tersulit. Sebagian orang tidak dapat menyaring informasi dengan baik, akhirnya dirinya menjadi sesat, seperti yang terjadi di kota Korintus. Informasi atau pengarahan ada yang bersimpang siur, membuat orang Kristen ragu dan tertarik, atau bahkan yang melakukan percabulan dengan dasar orang Kristen itu adalah orang yang telah dimerdekakan. Ternyata mereka sesat pikir. Rasul Paulus pun meluruskan makna kemerdekaan, yaitu tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus yang telah membeli kita dengan harga yang dibayar lunas. Seseorang dapat mengendalikan diri agar tidak menyalahgunakan apa yang ada pada dirinya. Beriman kepada Allah akan menghantar kita berpikir dan bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu harus diukur, apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan atau apakah itu memuliakan Tuhan. Teknologi itu pun harus dikembangkan untuk kesejahteraan umat manusia, bukan malah untuk menyaingi atau bahkan hendak meniadakan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kita pelajari dan kuasai kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita berdoa. Allah Bapa, yang Maha Pengasih,
dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan bersyukur karena kami boleh bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan yang mengendalikan serta menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar boleh menguatkan, mengokohkan iman kami. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan, kami bawakan dalam doa buat anggota jemaat-Mu yang masih sakit atau yang telah sembuh dan telah memperoleh pemulihan kesehatan. Berkati semua mereka ya Tuhan, berikan keteguhan iman, berikan kesabaran, dan berikan ketabahan dalam proses pemulihan, penyembuhan. Biarlah Tuhan mereka melalui firman-Mu semakin bergairah, semakin bersemangat, sehingga boleh bersyukur dan bersyukur dalam situasi apapun dalam kehidupan mereka, yaitu amang situa M Sibegariang, amang T Siringoringo, inang Boru Purba nyonya situa Simatupang, inang Boru Huta Barat nyonya situa BJ Tumanggor, amang situa E Huta Galung, inang Boru Purba nyonya situa E Nabawan, amang J Siahan, inang Boru Tambunan nyonya amang guru situa di Parapat, dan juga inang Boru Munti nyonya pendeta M Purba, dan amang situa N Huta Barat, inang Boru Stompul nyonya P Huta Uruk, inang Boru Sihotang nyonya Sintua M Tumanggor, amang RA Purba, dan juga ya Tuhan Ruth Boru Huta Uruk, anak dari amang Huta Uruk, inang Boru Simanjuntak, dan inang Boru Munti nyonya Huta Galung. Terima kasih ya Tuhan buat semua berkat-Mu yang telah kembali sembuh dari penyakitnya. Biarlah dalam pemulihannya mereka senantiasa di dalam kasih dan damai yang daripada-Mu, selalu bersyukur dan bersyukur. Demikian juga ya Tuhan buat situasi virus corona yang melanda di sekitar kami.
kiranya kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, menjauhkan dan memutuskan agar kami terhindar dari virus corona. Berkati ya Tuhan semua aparatur pemerintahan, tim medis, TNI Polri yang terus bekerja demi untuk pelayanan akan terputusnya virus corona. Adalah Tuhan juga memakai mereka semuanya ya Tuhan dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah negara kami ini. Demikian juga ya Tuhan, kami bawakan dalam doa kami buat keluarga almarhum Amang Yunus Hutahuruk yang telah Tuhan panggil lebih dahulu. Kasihilah ya Tuhan keluarganya yang tinggalkan, agar mereka cepat terhibur, agar mereka tabah dan sabar untuk menghadapi semua pergumulan kehidupan. Berkati juga ya Tuhan pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka semuanya, agar mereka senantiasa dalam kasih, damai sejahtera yang daripada-Mu. Demikian juga ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu yang telah berulang tahun. Berkati mereka ya Tuhan, berikan panjang umur, sehat selalu, dan berikan kemurahan rezeki. Secara khusus ya Tuhan buat David Siburian yang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun ke-20. Berkati dia ya Tuhan, berikan senantiasa kesuksesan, terlebih dalam perkuliahannya Bapa. Karena Engkau senantiasa memberikan hikmat dan pengetahuan agar David Siburian boleh senantiasa memperoleh keberhasilan, memperoleh kesuksesan berkat anugerah kasih dan pertolongan-Mu. Berkati juga kedua belah pihak orang tuanya ya Tuhan, Amang Sintua Siburian dan Inang Boru Parposip. Berkati juga Samuel dan Debbie. Makasih ya Tuhan buat semuanya itu. Demikian juga ya Tuhan, berkati panitia teknis periodisasi Majelis GKPI Seputih untuk periode 2020-2025. Berkati Amang Inang yang telah terpilih menjadi panitia teknis periodisasi. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka, serta
Berkati ya Tuhan agar mereka terus dengan penuh semangat untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Demikian juga ya Tuhan buat panitia pembangunan dan juga panitia dana pensiun. Biarlah semua usaha-usaha panitia ya Tuhan boleh tercapai sesuai dengan tujuan yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati juga ya Tuhan seluruh anggota jemaat-Mu yang beribadah hari ini dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, mulai dari anak-anak ya Tuhan, bayi, yang remaja, yang dewasa. Berkati semua ya Tuhan, anak-anak guru sekolah minggu, dan semua kumpulan KUR, seksi-seksi, para penetua dan majelis. Demikian juga ya Tuhan, berkati semua orang tua, berkati juga para janda duda, berkati juga kaum bapak ibu, lansia, dan juga ya Tuhan anak dari tengah-tengah jemaat-Mu yang jauh di perantauan. Berkati mereka semua, berkati dalam pekerjaan mereka masing-masing. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat seluruh program-program di tengah-tengah jemaat-Mu, biarlah semuanya berjalan dalam satu kesatuan demi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Tuhan memberkati. Salam sehat, damai sejahtera bagi kita semuanya.